أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11, yaitu keutamaan Al-Quran, pada halaman 127. Diharapkan semuanya mendengarkan dengan baik, duduk yang bagus, ya, berpakaian yang baik sebagaimana di kelas, karena ini adalah salah satu adab-adab dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril alaihissalam sudah pernah kita bahas pada pelajaran yang telah lalu, sehingga tidak perlu diterangkan lagi di sini. Kita lanjutkan bahwasanya Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, agar manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di jalan yang lurus, yang benar. Inilah fungsi Al-Quran. Kemudian Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Banyak sekali yang menerangkan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali mukjizat-mukjizat. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW atas izin Allah dapat membelah bulan dengan jarinya. Kemudian makanan yang sedikit dapat mengenyangkan para sahabat. Begitu juga dapat mengeluarkan air dari sela-sela jari-jarinya. Bukankah ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa? Akan tetapi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang menjadikan hal tersebut adalah telah sampainya Al-Quran kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu, dalam keadaan asli, utuh, tidak ada yang berubah, sehingga kita dapat mempelajarinya, menghafalnya, karena telah Allah janjikan bahwasanya Al-Quran akan terjaga sampai hari kiamat. Kemudian keutamaan Al-Quran juga, ya, membantah dan menolak setiap tuduhan orang-orang yang tidak beriman atau orang yang kafir. Contohnya adalah ketika mereka mengatakan, yaitu mereka orang kafir mengatakan Allah memiliki anak, kan tetapi Allah bantah mereka dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan inilah keutamaan Al-Quran sebagai bantahan kepada orang yang tidak beriman. Kemudian keutamaan Al-Quran yang lainnya adalah tidak ada satupun yang sanggup menandingi Al-Quran. Contohnya adalah
Allah Subhanahu wa taala menantang para manusia, bahkan bangsa jin pun, agar mereka membuat semisal seperti Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak sanggup membuatnya. Kemudian Allah tantang lagi mereka agar mereka membuat satu surat saja dari Al-Quran. Sampai saat ini mereka pun tidak ada yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Kemudian Allah tantang lagi mereka membuat satu ayat saja. Akan tetapi sampai saat ini pun tidak ada yang sanggup membuat seperti satu surat Al-Quran, satu ayat Al-Quran. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya adalah bila ada yang sedang membaca Al-Quran, hendaknya kita mendengarkannya. Karena orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahalanya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Kemudian ada kisah sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Mas'ud. Rasulullah meminta agar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di depanmu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu." Nabi SAW menjawab, "Aku senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain." Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, jika kita mendapati orang di sekitar kita sedang membaca Al-Quran, maka diamlah dan dengarkan, agar kita juga mendapatkan pahala seperti yang membacanya. Masya. Inilah keutamaan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah rumah kita harus sering dibacakan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena setan akan takut pada rumah yang di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Inilah keutamaan Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran di rumah, maka setan akan takut berada di rumah kita. Maka dari itu anak-anak sekalian, salah jika kita sendirian di rumah takut kepada syaitan. Harusnya ketika kita sendirian di rumah, bacalah Al-Quran, maka syaitan akan takut berada di rumah kita. Kemudian kepada halaman selanjutnya, halaman 128. Sebaliknya, setan akan senang tinggal di rumah yang menyerupai kuburan. Karena tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jadi jika di rumah kita selalu membaca Al-Quran, setan akan takut di rumah kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah kita menyerupai kuburan. Mengapa demikian? Karena rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membaca Al-Quran setiap hari dan setiap saat. Karena mengulang-ulang bacaan Al-Quran tidak ada ruginya. Begitu juga mengulang-ulang membaca hadis juga tidak ada ruginya. Karena semua itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
serta jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita sehari-hari, baik dalam bergaul, berbicara maupun beramal. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang Allah beri petunjuk di atas Al-Qur'an, beramal dalam Al-Qur'an, sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di hari yang akan datang. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti dari bapa dan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.